Ada banyak orang punya rumah cuma satu anak Tanjung Duren. Cakep. Ada yang banyak emang penceramah cuma Ustadz Lile yang paling keren. Iya benar. Hadir begitu banyak orang tua kami, diantaranya yang mulia Bapak Profesor Haji Dailami Firdaus, sehat panjang umur berkah selalu. Bapak Haji Sarofi, Bapak Haji Fatahillah, Bapak Haji Zamaksari, Bapak Haji Cevi, Bapak Haji Matroji, dan terkhusus yang sama kita hormati Ketua Umum APB Asosiasi Pengusaha Betawi, abang saya Bang Haji Rosyidin, beserta seluruh pengurus dan teman-teman, abang-abang, pompo yang hadir semuanya pada kesempatan hari ini dalam rangka pergelaran seni budaya berbasis komunitas di Provinsi DKI Jakarta, pergelaran budaya hajatan Betawi ngumpul Asosiasi Pengusaha Betawi, tanda kutip menjalin ukhuwah Islamiyah dalam beraneka ragam budaya, support by titik dua begitu banyak tuh baca diri dah. Mudah-mudahan kita udah pada paham semua, udah tua, ilah udah bisa membaca. Dan para ibu-ibu yang hadir semua, bapak-bapak, insya Allah mudah-mudahan kumpul dan hadir kita dalam rangka silaturahim pelaksanaan hajatan Betawi ngumpul pada kesempatan pada pagi menjelang tengah hari. Mudah-mudahan kita semua sehat, berkah selalu, dan mudah-mudahan kita semua mendapat berkah. Amin apa po? Deh. Doain diem aja, mudah-mudahan kita semua dapat berkah. Amin pakai disuruh. Mudah-mudahan dapat berkah. Insya Allah punya rezeki bisa ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa nginep di Mina dan Muzdalifah, bisa sa'i di Safa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulang haji rezeki kita bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli tanah, bersyukur bisa beli sawah, bersyukur bisa beli rumah, bersyukur bisa beli mobil yang mewah, dan syukur-syukur bisa nikah. Lempengan itu amin aja loh kok. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini silaturahmi kita begitu indah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang bahwa orang-orang yang beriman itu tidak lain suruh sambung silaturahim di antara kita. APB hari ini membentuk karakter orang-orang budaya orang Betawi itu tidak lepas dari silaturahim. Kenapa? Karena dengan kita silaturahim kumpul begini, umur jadi panjang, rezeki murah. Bersyukur Betawi punya APB, Asosiasi Pengusaha Betawi. Nah ini yang perlu kita pertahankan. Kenapa? Orang-orang tua dulu pesan buat kita banyakin silaturahim. Orang yang silaturahim gak bakalan kehilangan obor. Ya po, lihat emak-emak kita zaman dulu, bapak kita silaturahminya getol, umur panjang. Bener cing gak jayaan. Kenapa orang dulu umurnya panjang? Salah satunya silaturahim yang gak pernah putus. Makanya kalau lihat malam takbiran mau lebaran po, itu ngkong udah mesen sama anak-anak cucu-cucunya. Apa kata bapak kita? Ji, Roh, Sin, Mat, besok Umi bisa bayangin lu kumpul di rumah ya, kita lebaran. Saudara lu banyak banget orang disereng-sereng. Kita udah pagi-pagi udah bererot bang, ya Allah siap-siap mau berangkat lebaran. Emak bapak kita di belakang ngiringin nenteng tenong. Orang dulu buat tenong bang, tuh tenong dalamnya uli, dodol, wajik dibawa tuh. Bapak kita keren mau lebaran, wow pakai jas, mungkin nggak pakai, kita taruh di pundak. Biar kaki gerah, tuh celananya aja gulung gendengkul, becek, sendal lilinnya aja tenteng, blok. Tuh, orang dulu berangkat pagi pulang sore, kenal sama saudara semuanya. Maka orang dulu nggak ada kehilangan obor, silaturahminya rajin. Kita sekarang kurang silaturahim, umur rada pendek. Bener po. Ya lebaran jarang nyampe kita. Depan mata setontotan kita nggak lebaran. Bener po.
Ngapain gue lebaran sama dia? Mau gedeg lagi gedeg sama dia. Ya akhirnya agak silaturahim, umur jadi pendek po. Silaturahim cuma lewat WA doang, lebaran najong dah. Pakai WA, pakai kata-kata mutiara, belagu banget. La ilaha illallah. Di saat tangan tak lagi bisa berjabat, di saat kaki tak bisa melangkah, di saat lidah tak bisa lagi berkata, berarti kan stroke itu dia. Ya bu. Orang dulu silaturahimnya getol. Yang kedua, makanannya masih asli orang dulu, makanya jarang kena penyakit. Orang dulu kok minum air sawah tuh, ya Allah, minum air sawah kagak mati. Mana bekas tepakan kebo, airnya bening banget diminum pakai gogolio. Bocah sekarang nggak ngerti gogolio. Wah, itu makanan masih asli, bikinan tangan, uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, gocororot, akar kelapa, kedeblak, sagon, ongol-ongol. Tuh uli, dodol, jangan makan sagon kagak boleh ngomong tuh. Doa nyempur kok. Mau sekarang kita umur ada pendek, silaturahim kurang, makanan kita udah nggak asli, campuran zat kimia semua. Ya po, iya hamburger, Kentucky Fried Chicken, cornet, pizza, hot dog, bocah makannya hot dog. Hot artinya panas, dog anjing. Habis anjing panas garis anak kita kok. Makanya bocah sekarang umur 30 tahun udah kena penyakit macam-macam, udah gula, liver, jantung, stroke, apalagi penyakit asam urat asam, macam-macam udah sekarang. Ajong dapat penyakit ngeri kita, stroke, penyakit berat tuh stroke. Segerobak aja berat apalagi stroke. Coba pompo timbang aku percaya. Makanya penyakit ngeri. Kita silaturahim begini, umur jadi panjang, rezeki murah, alhamdulillah. Padahal udah ada catatannya sama Israel, ada tanggal 24 Desember hari Sabtu saya mau berangkat ke Sreng-Sreng hutan kota. Mau ngapain lo ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang apa nih, ada catatannya? Udah yaudah berangkat sono lo, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel kemarin, pas mau dicabut orang yang gak ada di rumah. Israel laporan sama Allah, ya Rob mohon maaf orang ini saya cabut nyawanya nggak ada di rumah. Kemana? Kata tetangganya pergi acara di APB sono, hajatan Betawi ngumpul. Jangan dicabut, orang lagi silaturahim. Tunda tuh kata Allah. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara. Roman nggak ada yang pulang. Ingat dengar ceramah Mas Sultan, saya mau membangun tahajud munajat di penghujung tahun ini. Saya mau ibadah rajin getol, bangun tahajud kagak jadi lagi Israel bang, nyabut ya Rob, orang lagi tahajud, tunda lagi tahajud, ntar aja subuh. Habis subuh ingat ya Allah ntar mau sholat duha sebelum memasak. Sholat duha doain lakinya dia lagi sholat duha, ya Allah rezeki laki saya lagi ngojek, ya Allah pan kalau masih ada di atas langit turunin ngapa, kalau masih ada di bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih ada yang dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Boleh po doa ada ngapanya. Tuhan juga tahu nggak jadi lagi Israel nyabut ya Rob, saya udah kelamaan di sini nih tuh di Sreng-Sreng, udah pindah aja sono, pindah dia. Akhirnya Israel datang ke berangkat di Roblong. Kalau lagi berempat-empatan di pos hansip, mending orang lain saudara semua, engkong cucu mantu mana akur banget, engkong ada dibantingin kartu mati, engkong nggak punya 5, engkong ada kata mati diem aja, orang berempat gak ada yang hidup mati semua. Israel lewat tarik aja udah brobel, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min. Bersyukur kita bang hari ini APB bikin acara hajatan Betawi ngumpul ini. Kenapa? Supaya kita kompak bersatu, benar. Nih sekarang kita mesti kita siapin dari sekarang Betawi yang lebih maju lagi. Kita kepengen kebersamaan itu ada. Kenapa? Kita punya nilai positif orang Betawi. Pertama, orang Betawi itu orangnya akomodatif, luar biasa. Yang kedua, orangnya demokratif, mau kemana aja, begaul sama siapa aja boleh, mau suku mana aja oke, bahkan nikah sama orang mana aja boleh. Tuh Betawi hebatnya, ya bu, demokratis dia mah, orang Betawi mah ketahuan, yang dia kagak demen aja kata, begitu, nggak ada yang tutupin orang Betawi mah, ketahuan orang Betawi mah kok ketahuan banget, pecinya lurus, ketahuan, ya pak, senjatanya golok, ketahuan mana yang tumpul, mana yang tajam, ketahuan orang Betawi mah, nggak ada yang ditutupin, lempeng aja dia mah, yang lain-lain kan lain bang, depannya rata, belakang ngepelin, lain. Kalau yang lain-lain senjatanya keris, lekak lakuk ujungnya beracun. Betawi nggak begitu, Betawi mah biarin nih boleh ngomong turu-turu bagian ya.
Bagian jangan ada yang marah. Nih Betawi, cuman kita mesti dandanin gorengnya Betawi. Apa? Pertama, Betawi itu gede ambek. Woi bener nih, kudu mesti dandanin. Biarin nih kita ngomong turu-turu ya bang. Wah gede ambek Betawi kalau udah ngambek kayak mesin giling mogok kok. Gua lah digorong masuk kampung kagak bergerak. Bener. Ini mesti kita dandanin. Yang kedua, kita Betawi kurang minat bersaing. Bener. Orang mana-mana, Masya Allah pada bisa hidup di kampung kita. Kita nih Betawi kurang minat bersaing. Kurangnya di mana? Kita asal punya rokok sebatang, sebungkus, sama gretan, kredong depan tabunan. Bener? Udah enak aja tuh. Tutit besok makan apa kek? Yuk kita perlu siapin kader-kader kita sekarang. Artinya apa? Anak-anak kita tanamkan agama yang mantap, akidah yang mantap. Kalau udah iman agama yang mantap, insya Allah generasi muda kita, khususnya anak-anak Betawi akan jadi orang, akan jadi jawara di kampungnya sendiri. Benar? Nih Betawi kudu begitu bang. Bapaknya orang tua kita dulu mesennya luar biasa. Nggak neko-neko apa kata orang tua dulu. Tong, baba lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Benar? Baba lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Kita siapin generasi ini. Biar ini baba lu palak jadi kaki, kaki jadi palak, asal lu tetap sekolah. Bener po? Tuh hebatnya kita orang Betawi. Kalau Betawi kan makan kagak makan ngumpul tuh. Tapi kalau prinsip orang lain luar biasa bang. Ngumpul kagak ngumpul, yang penting makan. Ini bagaimana caranya? Kita kepengen di APB ini semuanya sejahtera. Amin. Kita berjuang di sini, dagang ada kedagang, enggak lu banyak banget dagang di sana. Ayo semua kreasi kita buktiin bahwa Betawi jangan sampai dikatain betah wilayah. Bener bu? Saya jalan ke daerah-daerah, alhamdulillah bang. Batam begitu banyak persatuan Betawi, begitu banyak orang yang Betawi yang berhasil sukses. Kita kepengen bukan hanya urat, bukan hanya otot yang kita pengenin, ya enggak? Kita tunjukin, tapi kita kepengen akal dan otak kita. Makanya kita siapin dari sekarang generasi kita yang insya Allah agamis, dinamis untuk jadi apa? Untuk jadi pemimpin ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan sampai Betawi ketinggalan. Bener? Dengan adanya APB kita pengen usaha terus. Nih wadah APB supaya apa? Supaya kita orang Betawi kompak bersatu. Kita kepengen kayak 5 jari po. Bener? Hidup itu yang enak kayak 5 jari nih. 5 jari, 5-5-nya kompak bersatu. Enak, mukul bisa, nampar bisa. Hebat kok. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk, agak sakit. Kita kepengen 5 jari ini ada simbol dalam Betawi. Apa? Yang pertama, jempol, simbolnya pejabat. Betawi kudu punya pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, gubernur, presiden, insya Allah. Kalau jempol udah ada pejabatnya, aman, amin. Udah ada, yang ini tunjuk, siapa tunjuk? Simbol orang kaya. Betawi kudu jadi orang kaya. Bu, orang kaya kalau kena nunjuk rapi, tunjuk simbolnya dia, bang, bangun masjid di sono. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi po. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Habis kita ditekuk orang, agak model lu. Orang kaya mah beda, duduk bareng nih orang kaya nih. Duduk bareng nih, orang kaya duduk bareng, orang kaya duduk bareng, duduk bareng orang kaya. Orang kaya duduk bareng, orang kaya. Kentut orang kaya bang, pret. Temennya ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, habis kita dibully, setan lu, bau bangke lu. Punya ada bener lo pindah sono pinggir kali itu diusir kita. Makanya kudu ada orang kaya Betawi tunjuk, harus ada jari tunjuk. Yang ini jari tengah, siapa dia? Simbol TNI Polri. Adanya di tengah. Kenapa? Jari yang paling tinggi jari tengah, adanya di tengah supaya apa? Netral, ke sono enggak, kemari enggak, netral, tengah-tengah ya, netral. Jangan ke sono, jangan kemari, jangan ke sono, jangan kemari ya, netral, tengah-tengah. Yang ini jari manis, siapa? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis, maka simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Bener po? Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. Kecil tapi antem. Dan macam-macam sama kelingking bang. Ini kemana dia masuk? Fleksibel dia mah. Lo ke hidung masuk, ke kuping masuk. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Dan macam-macam sama kelingking. Ini kemana aja masuk, hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam telur apa kagak. Saudara kan pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol. Boros.
5 jari kita kompak bersatu, insya Allah. Ada pejabatnya, ada orang kayanya, ada TNI Polri-nya, ada anak mudanya, kaum perempuannya, bersatu kompak, insya Allah apa yang kita niatin, kita cita-citain akan terrealisasi. Amin ya robbal. Cuman yang hati-hati, 5 jari ada kelemahannya, ada juga kelemahannya kok 5 jari. Hati-hati, 5 jari ada kelemahannya juga nih. Di mana-mana ya, nih di mana-mana nih, di mana-mana ya kok, di mana-mana. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, yang kalah jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan, kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Kelingking. Tapi nggak selamanya kelingking sweet menang mulu. Ketemu jempol menang dia, ketemu tunjuk kalah. Tunjuk orang kaya, mukanya perempuan biasanya kalau ngeliat duit udah teplok aja bang. Emang itu bukan matre kok, emang udah kodratnya begitu, bawaan lahir emang udah begitu. Lahir ke dunia perempuan bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazanya yang ngajarin, gurunya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada ya gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Ya boh, duit apa ini bang umpetin? Duit sial. Kok sial? Iyalah, udah umpetin masih ketahuan sama lu. Makanya kita kepengen, ayo. Mudah-mudahan ini hajatan Betawi ngumpul sebagai wadah, sebagai simbol kita kebersamaan APB, termasuk kita teman-teman orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Betawi. Insya Allah yakin bang, apapun kerjaan yang berat kalau kita rame-ramein jadi ringan. Bener? Kerjaan berat apapun kalau kita rame-ramein jadi ringan. Kita kepengen berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Duduk sama rendah, berdiri sama tegak. Artinya kita kepengen semua sesuai kemampuan kita, sesuai dengan posisi kita siapa. Kita mau jadi apa, jadi apa, jadi apa. Siap. Sekarang belum jelas nih bang, siapa jadi apa enggak jelas. Benar bang? Kebanyakan begitu kok. Siapa jadi apa udah nggak jelas. Kalau kita kambing, ayo kita ngembek. Benar? Kalau kita jadi ayam, kudu guguruyuk, sesuai profesi, proporsional dan profesional. Kita pengen seperti itu. Maka APB salah satu wadah untuk mempersatukan semua melalui apa? Usaha. Dengan kita usaha bersama-sama, pasti silaturahim ada jalan keluar untuk kita duduk bareng rembuk memberikan solusi-solusi yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Dah segini aja dah. Saya emang belum makan ini ya. Ya kok ntar aja ada Habib lanjutin ya. Ya udah sini bang, sebenarnya saya datang doang, sebenarnya suruh ceramah, nggak ada agenda ceramahnya, nggak ada kok. Dia mau ceramah apa di sini? Emang saya diangkat jadi pembina juga, penasihat juga di APB. Ntar pulang ya seri berarti dah ini aja ya. Dah ngapa-ngapa Bang Haji Rosidin, nggak apa-apa ya, kita namanya juga Betawi begitu apa adanya ya. Namanya di DP ya siap, kita nggak di DP juga ya siap, namanya juga masih darah ya. Kalau dikasih ya syukur ya, kalau kagak ya abong, kan begitu kira-kira. Ada hai dada empok mikirin, tenang aja pok, guru saya ngajarin nggak boleh mikir-mikir begitu. Saya begitu enggak kok, guru saya ngajarin kalau ada ustaz kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai, dosa tuh dosa tuh dosa, lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Nah itu ya kata guru saya juga begitu ya. Ya nggak apa-apa kalau Bang Haji Rosidin mah kita CS ya cincai ya. Dah ada ini aja. Suara serak banget nih, suruh ngomong dulu, belum rokok belum ngopi, enak kalau belum ngerbat ngomong agak kusut jadinya. Ya Bang Haji maafin ya, ini aja yang dapat saya sampaikan. Ayo ibu bapak, untuk teman-teman semua yang ada di APB, ayo sama-sama kita ada sesuatu yang mesti kita selesaikan, kita duduk bareng, kita rembukan, kita musyawarahkan. Artinya apa? Semua buat kemaslahatan kebaikan kita orang-orang Betawi yang ada di wadah APB ini. Ayo semua kita masing-masing punya usaha. Ayo kita kepengen semuanya Betawi harus maju. Panggil dia Bang Dahlan, wakil kita di DPD RI. Panggil dia Senator Betawi untuk Jakarta yang kita cintai.